bersama aku Yaya di podcast Ceria, persembahan dari Rumah Sakit Umum Ceria Kandangan, ikhlas dalam melayani, profesional dalam bertindak. Nah, siapa di sini yang suka nonton film atau drama yang mengangkat tema tentang medical? Kadang kita tuh suka kita tekan ya sih kalau misalkan dokter tuh lagi nyelamatin pasiennya atau kalau misalkan lagi nampilin nih situasi operasi yang kita tuh suka ikutan panik kalau misalkan apa gitu. Kalian penasaran gak sih sebenarnya kalau di situasi operasi yang sebenarnya itu gimana sih gitu, yang realnya gitu. Nah, apakah memang semenegangkan itu atau orang-orang akan panik seperti kita gitu. Makanya hari ini kita akan membahas tentang situasi relokasi, tapi seperti biasa aku tidak sendiri. Di sini aku sama seseorang yang akan bantu ngejelasin gimana sih sebenarnya situasi relokasi itu gitu, yang secara nyata ya. Di sini ada Kak Hendra. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Halo Kak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat? Oke Kak. Beliau ini adalah seorang kepala operasi di RSUD Ceria Kandangan. Terima kasih Kak ya sudah mau bergabung di podcast Ceria. Sama-sama. Oke. Nah, ini mau bicara nih kan terkait ruang operasi gitu. Kadang kan saya dan juga mungkin teman-teman yang nonton ataupun yang dengar sekarang itu penasaran gitu loh, sebenarnya gimana sih situasi ruang operasi yang sebenarnya gitu kan. Kakak sering ada di sana gitu, ngerasain. Jangan mau diceritain gitu. Mungkin kita cerita sedikit ya. Mungkin ada gambaran sedikit lah. Kan aku juga mungkin sedikit pengalaman gitu. Pertama, halo, salam sehat ceria, jaga kesehatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Oke. Kalau di kamar operasi kan biasanya ya identik kan dengan aroma disinfektan, busana yang steril, dan juga ya suasana menegangkan katanya. Oke, di kamar operasi juga kan di sana memang harus ya memiliki prosedur yang dan protokol kesehatan yang ketat. Dan suasana di kamar operasi itu karena kan di sana berkaitan dengan nyawa orang lain, hidup dan mati orang lain. Tapi kita sebagai manusia hanya bisa memperkirakan dan tidak bisa memastikan. Oke. Nah, jadi di kamar operasi itu kita memiliki standar prosedur yang sudah ada yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit. Jadi kita di ruang operasi itu memang sudah memiliki persiapan yang matang, juga baik dari segi tenaganya, baik dari segi ruangannya, alat-alatnya, juga obat-obatan yang diperlukan ataupun obat-obatan yang emergensi, dan juga ada alat-alat yang kita butuhkan selama di dalam kamar operasi gitu. Memang suasananya kalau kita sebagai tenaga, sebagai orang yang berkecimpung di kamar operasi, memang pada saat ingin melakukan tindakan operasi itu sebenarnya kalau dikatakan tegang ya tegang juga, kalau dikatakan santai juga. Jadi karena kan kita kalau ingin melakukan tindakan operasi itu segala sesuatunya memang harus dipersiapkan dengan matang, sesuai SOP yang ada. Dan kita di kamar operasi kan juga baik dari segi alat maupun yang tenaga lainnya tadi memang sudah berkompeten di bidangnya masing-masing. Jadi kalau di dalam kamar operasi itu kita untuk pasiennya ya
kadang kan pasien merasa tegang, Iya. merasa Takut, takut gitu ya. Kita bisa edukasi pasiennya, mungkin dari segi kita jelaskan secara rinci tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan apa saja, penjelasan kepada keluarga juga, baik mulai dari dia masuk rumah sakit sampai masuk ke kamar operasi. Nah, itu kita harus kondusifkan suasananya, karena kan itu nanti kalau misalkan pasiennya agak tegang, nanti kan berhubungan juga dengan tanda-tanda vital pasiennya, dia jadi merasa gimana-gimana perasaannya, tertekan gitu ya, ya, masuk ke operasi. terus nanti tensi jadi tinggi, nadinya jadi tinggi. Nah, makanya kita sebisa mungkin memerankan peran bagaimana caranya pasien itu merasa tenang, nyaman, terus itu juga bisa menghadirkan misalkan bisa melantunkan musik atau bisa itu Kak? Bisa juga bisa mungkin ada permintaan dari pasien ingin dilantunkan ayat-ayat suci, bisa juga kan. Yang penting intinya pasiennya tenang, suasana kondusif. Terus juga di kamar operasi itu kan ada banyak orang juga ya, berapa orang nanti ada tupoksinya masing-masing gitu. Ini kan berarti tadi tanya soal prosedur, sebenarnya prosedur operasi itu dari apa dulu sih Kak? Misalkan dari awal sampai selesai itu apa aja sih yang bakal dilakuin gitu? Yang bakal dilakuin itu kalau kita bicara itu ya cerita sedikit ya. Pasien itu datang ke UGD mungkin dengan penyakit apa, ya kan di sana sudah memang sudah diperiksa dokter di UGD, pemeriksaan apa saja, pemeriksaan laboratorium atau ronsen atau yang lainnya. Nanti ada data di sana, misalkan seseorang ini atau pasien ini memerlukan tindakan operasi, pasti kita lihat semuanya, pemeriksaannya harus lengkap, hasil pemeriksaannya itu hasil ya. pemeriksaaannya, diagnosa yang tepat, dengan pemeriksaan penunjang yang ada. Terus kita mulai di kamar operasi, biasanya kan ya pasti kita kalau mulai tindakan operasi pasti yang berdoa, pasti ya. Niat yang baik, ya, yang dilancarkan. Ya. Kita juga di kamar operasi juga memang kan petugas-petugasnya juga dengan tenaga yang sudah memang mempunyai pelatihan, update tentang tindakan di kamar operasi apa saja, dan mereka juga teman-teman di sana juga mempunyai ijazah yang sesuai tupoksinya, sertifikat memang sesuai kompetensinya, gitu. Biasanya ada berapa orang sih Kak yang terlibat dalam salah satu kali operasi gitu? Tergantung ya, kalau banyaknya orang misalkan kayak operasi apa, ada yang operasi kecil, ada operasi sedang, ada operasi besar. Di sana kan nanti dokter GPJP-nya ya, atau dokter penanggung jawabnya nanti yang ini operasi besar atau operasi sedang. Di sana kalau misalkan banyaknya orang, terdapat beberapa orang, itu kan sesuai prosedur. Kalau misalkan tentu saja kayak operasi sesar atau SD kan, di sana ada dokter objin, ada paramedis. Di sana kalau misalkan SD ada bidan, juga ada perawat, juga ada penata anestesi, dokter tanahnya juga ada. Di sana kalau misalkan SD ada yang pertama asisten 1, asisten 2, ada namanya onlop atau perawat sirkuler yang di luar, yang
segala sesuatu yang akan terjadi. Nah, gitu. Berarti benar ya Kak, kalau saya lihat di drama, Mas katanya, apa itu pisau bedah itu berarti yang ngasih perawatnya ke dokternya gitu Ya, ya? itu namanya Itu apa? yang menjalankan itu namanya instrumen. Orang yang Instrumen. memberikan alat ke Alat dokternya. itu perawat Kak biasanya. Itu biasanya perawat yang memang sudah dilatih untuk melakukan tindakan itu. Oke, terus nih kan kakak sebagai kepala operasi nih, biasanya apa aja sih Kak yang harus dikelola di ruang operasi? Yang dikelola di kamar operasi itu ada, yang pertama kita ada tenaga ya, ada tenaga, terus ruangan, ada alat dan perlengkapan lain, ada obat-obatan, obat-obatan yang untuk operasinya, ada emergensinya, ada juga alat-alat. Terus untuk tenaga kita tadi kan sudah cerita, tenaga memang sudah berkompetensi ya di bidangnya masing-masing ya. Mungkin yang ada tadi, ada yang asisten tadi memang dia sudah terlatih dan bersertifikat. Ada yang misalkan di bagian pembiusan dia memang mempunyai ijazah itu dan berkompeten di bidang itu. Nah, ruangan juga kita wajib steril ya, harus bersih, pokoknya harus dijaga lah kesterilannya. Karena kan kita kalau kita bertugas, kalau kita dari rumah, kita harus ganti baju, pakai gaun yang sesuai dengan standar di kamar operasi. Nanti kalau misalkan kita melakukan tindakan operasi, ada lagi bajunya, berlapis lagi untuk baju yang lebih steril atau lebih bersih lagi yang sudah masuk ke dalam tempat steril dipakai. Nah itu yang untuk melakukan tindakan pembedahan. Pakai harus dan wajib harus memakai baju yang steril agar terhindar dari namanya infeksi. Alat-alat pun kita juga selalu terkalibrasi. Mungkin kalau misalkan mesin anestesi kita wajib melakukan kalibrasi setiap hari. Misalkan ada kendala di sana, kita lebih tahu sebelum memakai alat itu kan kita harus coba dulu apa ada halangan, apa ada kerusakan. Yang penting kita tahu bahwa mesin ini siap atau ready untuk digunakan. Gitu. Nah, selama di RS Penceriakan Tangan Kak pernah melakukan operasi apa aja sih yang mungkin paling sering atau ada yang berkesan gitu? Nah, yang berkesan aja semuanya. Jadi yang banyak ya berbagai macam jenis operasinya. Mungkin kayak ada sesar, ada mungkin bedah umum, dan juga ada bedah tulang atau PPD. Pernah juga tuh Kak melakukan bedah tulang Pernah. kan ikut gitu maksudnya? Pernah, sering kita. Iya. Terus ini yang terakhir ya, kendalanya tuh biasanya apa sih Kak dalam khusus operasi ini? Kalau kendala ya, yang pertama ya itu tadi kita harus bisa mengelola tingkat stres baik dari kita tugasnya ataupun pasiennya, ataupun keluarganya. Pasti kan namanya orang mau operasi kan, apalagi pasiennya ya pasti akan merasa cemas, merasa tegang atau gimana. Itu peran kita bagaimana caranya di suasana di kamar operasi itu dia merasa tenang, agar supaya tadi tanda-tanda vital pasiennya tetap stabil. Tapi kita juga yang kerja lebih enak itu. Kita juga harus menjelaskan atau menghidup ke pasien dan keluarga tentang tindakan, prosedur, apa-apa yang akan dilakukan agar keluarga dan pasien tersebut mengerti dan tujuannya lebih tenang lah gitu.
Itu misalkan kalau keadaan darurat gimana tuh Kak biasanya? Kalau keadaan Pernah darurat ketemu nggak kayak gitu? ada, kan kita dalam melakukan tindakan operasi pasti ada standarnya yang atau SOP yang memang sudah ditetapkan. Sekali lagi kita memang dalam untuk tindakan operasi itu segala sesuatunya memang harus dipersiapkan secara matang, secara berkala dan secara terlatih. Bagaimana kita menghadapi situasi yang memang yang kita perkirakan akan terjadi. Jadi kita memang harus sudah siap lah untuk segala sesuatunya. Gitu. Thank you Kak udah sharing tentang operasi kayak Ya. menarik banget soalnya. Nah ini teman-teman jadi sebenarnya di rumah sakit dimanapun dan khususnya di Ceria itu tenaga kesehatannya pun ketika di ruang operasi juga akan membuat suasana kita tuh menjadi nyaman gitu kayak. Jadi kita nggak bakalan ngerasa takut, nggak bakalan ngerasa cemas kayak gitu. Kita dibuatlah supaya suasananya nyaman banget gitu kayak bahkan bisa sering bercanda kan. bisa gitu kayak Bisa dong. supaya bisa lebih nyaman dan juga bisa tadi dengerin musik ataupun merotal yang mungkin pasiennya suka gitu kayak. Nah selain itu juga ruangnya selalu stereo, tenaganya juga udah kompeten, alatnya juga selalu dikalibrasi, jadi pasti aman banget kayak. Nah mungkin ada yang mau disampaikan Kak untuk ya istilahnya closing statement lah buat podcast Ceria hari ini boleh? Oke, mungkin buat teman-teman ada yang keluarganya ada yang sakit, misalkan perlu tindakan operasi atau merasa takut akan adanya tindakan operasi, silakan aja dulu periksa dulu. Tadi kan sudah diceritakan bagaimana situasi di kamar operasi, bagaimana prosedurnya, bagaimana suasananya. Oke, jangan ragu-ragu lah untuk periksa ke fasilitas kesehatan. Misalkan ada benjolan atau ada penyakit apa, kita konsultasikan dulu ke dokternya yang memang berkompeten di bidangnya gitu. Jadi nggak usah takut ya Kak ya kalau Usah misalkan takut, karena kan kita sudah cerita tadi. Iya, suasana gimana kan ya, jadi ya yang pasti kita sudah berusaha untuk membuat pasien itu nyaman gitu kayak nggak merasa takut. Oke, untuk podcast ceria hari ini sudah selesai. Terima kasih Hendra sudah mau berbagi hari ini dan juga buat teman-teman yang sudah menonton podcast ceria hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat.